semuanya, selamat datang di Real Opinion. Kali ini Real Opinion sudah masuk di episode ketiga. Dan pada episode ketiga kali ini Real Opinion akan membahas tentang jembatan Sadikem. Kami akan membahas tentang asal mula nama jembatan Sadikem sampai hal-hal mistis yang terjadi di jembatan Sadikem ini. Kita akan kupas satu persatu. Sebelum masuk ke videonya, kita mulai intronya dulu guys. Welcome to Real Opinion. Ya, yang pertama akan kita bahas di sini adalah di mana sih tempatnya jembatan Sadikem ini. Jembatan Sadikem ini berada di perbatasan antara Madiun dan Magetan, guys. Tepatnya di daerah Jiwan. Yang dahulunya itu disebut orang-orang yaitu jembatan Jiwan. Dan karena beberapa kejadian itu disebut oleh beberapa orang itu jembatan Sadikem. Ya, yang selanjutnya ini gue akan bahas tentang asal mula namanya jembatan Sadikem ini, guys. Yaitu dahulu di Desa Malang, Kabupaten Magetan ini ada seorang kepala desa bernama Sadikem. Sadikem ini pun menikah dengan pria idamannya. Semuanya berjalan lancar sampai dia menikah dan menjadi pengantin baru di Desa Malang ini. Dan dia menjadi pengantin baru. Setelah itu, si Sadikem ini melanggar aturan sepasaran, yaitu pengantin baru tidak boleh keluar selama 7 hari. Dikarenakan si Sadikem ini melanggarnya itu dia keluar di Sungai Bakung, yaitu sungai yang berada di bawahnya jembatan Jiwan ini. Dan dikarenakan melanggar, dia kena karma hanyut di telan Sungai Bakung. Dikarenakan Sadikem hanyut di Sungai Bakung tersebut ya guys, maka masyarakat pun digentayangi dikarenakan matinya Sadikem ini, mati penasaran dan tidak tenang kan, menjadi pengantin baru loh guys. Dan si Sadikem ini sering menampakkan diri di sekitar jembatan Jiwan ini dikarenakan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah tidak diberi sajen guys. Dikarenakan Sungai Bakung ini, karena legenda Sadikem tadi, harus diberi sajen guys. Setiap mungkin beberapa bulan itu harus diberi sajen agar si Sadikem ini tidak menampakkan diri di sekitar rumah-rumah warga dan di jembatan Sadikem itu sendiri. Yang kedua, faktor kedua ini dikarenakan banyak orang-orang yang bertindak aneh-aneh di sekitar jembatan Sadikem ini, seperti tindakan asusila atau tindakan-tindakan yang lain, yang itu mengundang si arwah ini tidak mau diganggu kan. Ya lanjut, yang hal-hal mistis yang ada di jembatan Sadikem ini guys. Setelah gue ceritain tadi jembatan Sadikem ini, yang Sadikem matinya itu mati penasaran, Sadikem ini tuh sering menampakkan diri guys. Jadi Sadikem itu sering menampakkan diri di jembatan Sadikem dan mengganggu orang-orang yang melewati jembatan Sadikem ini. Yang kejadiannya pun bermacam-macam. Mulanya yang pertama itu orang yang melewati jembatan Sadikem itu dibonceng oleh si Sadikem ini sampai orang berjalan kaki yang dibuntuti oleh si Sadikem ini sendiri. Ada juga yang berpendapat bahwa si Sadikem ini sering berpindah-pindah tempat juga. Yang mulanya ada di samping jembatan, mulanya di atas jembatan, itu sering terjadi. Dan mitosnya, apabila kalian melewati jembatan ini guys, apabila kalian tahu si Sadikem ini, kalian harus memboncengnya. Apabila kalian menolak, itu rumornya sih, kalian akan mengalami kecelakaan. Ya, lanjut di kecelakaan pada tahun 2012 guys. Yaitu pada tahun 2012 itu ada kecelakaan antara bis dan mobil. Dan menewaskan si mobilnya itu semuanya meninggal guys. Ini pun disinyalir oleh beberapa warga dikarenakan ulah si Sadikem ini sendiri. Gue agak akan ceritain kronologi lengkapnya itu seperti apa, tapi kalian bisa cari sendiri beritanya, gue akan kasih link di bawah. Tapi menurut supir bus sih, itu karena kalau supir busnya itu tidak hati-hati atau tidak menaati aturan yang ada di jembatan Sadikem itu akan mengalami kecelakaan guys. Dan mungkin itu yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan di Sadikem ini. Sebenarnya itu tidak hanya satu kecelakaan ini saja guys, namun banyak sekali kecelakaan yang terjadi di jembatan Sadikem ini. Namun gue ceritain yang satu ini saja. Dan dikarenakan banyaknya kecelakaan yang terjadi di jembatan Sadikem ini, itu menambah teror-teror di jembatan Sadikem ini. Jadi menambah keangkeran di tempat jembatan Sadikem ini guys. Tangisan-tangisan seorang bayi, sampai
tertawa seorang perempuan itu sering terjadi di jembatan Sadikem ini, sehingga mengganggu pemukiman warga itu sendiri. Sampai warga itu sendiri pun kadang itu tidak mau menceritakan sebenarnya apa yang terjadi di jembatan Sadikem ini oleh orang yang menanyakan tentang jembatan Sadikem ini. Gue punya cerita mistis yang gue denger sendiri dari teman gue, yang akan gue ceritain di sini guys. Yang kejadian ini pun dialami oleh si kakek teman gue ini. Ceritanya begini, si kakek teman gue ini itu pulang dari Madiun. Dan saat pulang dari Madiun ini itu pasti melewati si jembatan Sadikem ini. Saat melewati jembatan Sadikem ini, kakek teman gue itu menggunakan sepeda pada zaman dahulu guys ini latarnya. Dan pada saat itu suasana tempatnya itu sepi dan tidak ada orang sama sekali yang lewat. Tidak ada lampu kan zaman dahulu itu. Kakek teman gue ini pun berjalan menggunakan sepeda. Dan ada orang yang ngawe atau orang yang melambaikan tangannya di jembatan Sadikem itu. Sampai akhirnya si kakek teman gue ini tuh pun berhenti dan memboncengin si dia ini, si Sadikem ini. Entahlah ini Sadikem atau tidak itu gue gak tahu. Terus diboncengin hingga sepanjang jalan kakek teman gue itu diem aja, nggak bilang satu kata dua kata pun, karena mungkin takut atau apa gue tidak tahu. Terus masih jalan terus sampai hingga akhirnya ke Mas Pati guys, di Tugu Totok. Itu adalah tempat dimana pusatnya Mas Pati ya guys, Tugu pusatnya Mas Pati. Dan saat itu di Tugu Totok itu si kakek teman gue itu berhenti, terus nengok ke belakang. Pas nengok ke belakang itu sudah nggak ada si orangnya ini. Tuh orang apa bukan gue nggak tahu sih. Namun pasti tengok si belakang sudah nggak ada. Ada cerita yang kedua ini guys. Ini berasal dari teman gue. Yaitu ceritanya teman gue ini itu berangkat ke Madiun dengan tujuan membeli barang sih, untuk belanja perlengkapan rumah. Setelah itu dia pulang dari Madiun ini dengan bapaknya. Setelah pulang dengan bapaknya itu dia melewati jembatan Sadikem. Saat melewati jembatan Sadikem ini, itu juga berjalan lancar aja, nggak ada apa-apa. Hingga dia mampir di warteg di dekat jembatan Sadikem ini ya. Jadi setelah melewati itu ada warteg. Dia mampir di situ untuk tujuannya makan. Dia makan malam di situ sama bapaknya. Terus ada dua orang nih ngampirin si teman gue ini sama bapaknya. Tapi tujuannya tuh makan, bukan nyampirin nanya sih. Tapi kebetulan satu tempat itu dia tanya si orang dua sama ini. Dia tanya ke bapaknya teman gue ini, "Pak, tadi ada barang yang gelantungan di atas mobil bapak," gitu. Terus sama bapak teman gue ini dipastiin sih di mobilnya ada barang jatuh nggak sih gitu. Pas dilihat itu nggak ada barang jatuh. Memang pada saat itu guys ya, packingannya itu ada yang di atas juga, tapi packingannya di atas itu bentuknya box, bukan berbentuk putih-putih. Tapi yang dilihat bapaknya ini, yang dilihat orang lain ini itu putih-putih bergelantungan di atas mobil. Dan si bapaknya teman gue itu berusaha untuk berpikir positif dan tidak berpikir negatif sih, ngeyel sempatan. Mungkin untuk memastikan guys, agar pulangnya itu juga selamat juga sih. Dan alhamdulillahnya itu teman gue itu yang pulang dari Madiun itu selamat walafiat untuk pulang ke rumah guys, dan tidak ada kejadian apapun. Dan itulah guys sedikit cerita dari tentang jembatan Sadikem. Apabila kalian percaya atau tidak percaya itu sih urusan kalian. Namun gue saran di sini harusnya kalian menghargai ya guys, adatnya itu di sana tuh seperti apa. Karena sebaiknya apabila kita di tempat yang kita tidak kenal itu harusnya menghargai adat yang ada di tempat tersebut. Sekian dari Real Opinion pada kali ini. Dan jangan lupa kalau kalian punya hal-hal menarik yang akan gue bahas di sini, kalian bisa tag IG gue di @wge_e_nya4_1. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys, dan see you.